Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah akuntansi keuangan kedua dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, ucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang persediaan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah akuntansi keuangan. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menentukan perkiraan-perkiraan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian barang dagangan. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mencatat data baru persediaan barang dagang. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mencatat transaksi jual beli melalui modul penjualan dan pembelian. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk melaporkan arus harga barang dengan metode FIFO. Nah, di sini ada modul persediaan. Jadi pertama kali kita pilih adalah ke jenisnya adalah persediaan. Jadi kita pilih ke sini modul persediaan yang ada di dalam akuratnya. Di tampilannya ke dalam akurat seperti ini ya mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi kita pilih ke bagian persediaan. Baik, selanjutnya. Nah, pengertian persediaan. Jadi secara umum, jadi persediaan itu merupakan barang utama ya di perusahaan dagang. Persediaan termasuk dalam golongan aset lancar. Nah, perusahaan yang memiliki peran penting dalam menghasilkan laba perusahaannya dalam perusahaannya dagang. Jadi persediaan itu merupakan barang-barang yang perlu yang dilaporkan untuk dibeli, untuk dijual kembali tanpa mengubah barang itu sendiri. Nah, akun default barang ya, itu ada persediaan barang dagangan, penjualan, retur penjualan, ada potongan item penjualan, ada barang yang sudah dikirim tetapi belum ditagihkan, ada beban pokok penjualan, retur penjualan ya, pembelian. Terus ada akun baku yang itemnya tipe beban biayanya, ada barang sudah diterima dari penjual tetapi belum diterima. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan ke akuratnya. Jadi membuatnya seperti ini ya. Kita tentukan dulu apa namanya, tipenya. Terus mencatat data barang ya. Jadi yang pertama menggunakan menu persiapan singkat, menggunakan modul persediaan, menggunakan menu daftar ya yang ada di dalam akuratnya. Terus ini adalah tampilannya kalau kita pilih ke persediaan. Nah, di sini misalnya ada nama persediaan ya. Di sini ada item numbernya TBA, namanya tas wanita, tipenya persediaan, unitnya PCS, kualitasnya jumlahnya 600 ya. Biaya per unitnya di sini 500.000.
Terus harga jualnya ini 700.000. Terus tipe membernya B nya itu ada toko sepatu, kesediaan ya, unitnya BCS ya, kualitasnya 100 sebenarnya, dengan biayanya 1 juta rupiah, di harganya di adalah 1.300.000. Terus di sini adalah tampilannya. Jadi yang pertama kita pilih persediaan, namanya kategori barang ya. Di sini ada, kita bisa pilih ke dalam akuratnya ya. Kita pilih ke daftar, terus di sini kita pilih persediaan, kategorinya kategori barang ya. Terus kita pilih persediaan. Nah, terus kita masukkan di sini nama persediaannya toko tas ya. Terus kita masukkan barang dan jasa ya, tas wanita ya, tipe kategorinya persediaan ya. Terus informasinya harga per unit 700.000 ya. Dari pemasoknya toko ABC ya. Nah, ini contohnya persediaan, jurnal persediaan. Nanti kita bisa melihatnya di datanya berapa, nanti kita bisa mengeceknya. Baik, terima kasih. Baik, akan saya kasih contoh ya, contoh ke dalam akuratnya. Jadi kita bisa pilih ke akuratnya, akurat. Nah, seperti ini ya, akurat. Nah, sekarang kita bisa pilih namanya persediaan ya. Jadi yang pertama di sini adalah tampilan ke dalam akuratnya ya, mahasiswa dan mahasiswa semuanya ya. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita membuat daftar persediaan, jadi kita bisa pilih ke tadi ya. Kita bisa pilih persediaan kategori barang. Nah, pastikan mahasiswa sudah mengisinya dulu. Contohnya seperti ini. Kalau ini sudah saya isi dengan nama persediaan, contohnya seperti itu ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau kita sudah membuatnya? Nah, kalau sudah membuatnya, mahasiswa bisa pilih ke bagian persediaan barang dan jasa. Jadi bisa pilih ke sini ya. Nah, jadi yang pertama pastikan kita membuat dulu di sini namanya, kategorinya di sini ya. Ini pastikan kita pilihnya adalah kategorinya, jangan sampai kita tidak mengisi ya. Kita sudah mengisi ya. Cara membuatnya dengan tombol baru nih ya, tinggal kita baru, kita masukkan persediaan. Oke ya. Dia kan muncul seperti ini tampilannya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, namanya persediaan. Oke. Nah, kalau sudah membuat seperti ini, nah mahasiswa nanti baru bisa membuat ke sini barang dan jasa ya, dan barang dan jasa. Oke, saya contoh di sini sudah saya input ya, misalnya ada tas wanita ya, sejumlah 30 ya. Terus sepatu kulit ya, contohnya seperti ini ya. Terus kalau coba saya kasih contoh pembuatannya ya. Di sini kan tadi saya sudah membuat tas wanita sama sepatu kulit ya. Nah, oke ya, misalnya kita membuat baru ya. Kalau misalnya ini mau saya hapus ya bisa ya. Kita membuat baru ya bisa ya. Misalnya di sini ya, kategorinya persediaan. Di kita isi ya kategorinya persediaan. Contohnya di sini namanya TV Android ya. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya
jumlah barangnya adalah 100. Harga unitnya berapa? Misalnya harga per unitnya adalah ini ya. Sini 2.500.000 misalnya. Maka total di sini kualitasnya 100 tambahkan 2.500.000, maka di sini menjadinya 250.000 ya. Nah, kalau sudah kita bisa oke nih. Nah, kita cek nih. Maka nanti di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul namanya tadi yang kita input tadi ya, TV Android Samsung ya. Sudah masuk di sini. Makanya kalau kita input ya langsung bisa masuk. Kalau kita bisa ubah ya tinggal kita ubah ya. Maaf ini agak lemot ini. Stop loss, bentar ini. Tampilannya keluar ini sebentar, tiba-tiba keluar sendiri ini. Kita buka lagi karena tadi keluar dari aplikasi ya. Ini harus takut, kalau keluar dari aplikasi itu dia tidak akan hilang, masih ada ya. Kita bisa buka lagi di open. Jadi file yang tadi kita buat itu dia tidak akan hilang. Saya share lagi ya, sudah saya buka tampilan ke akuratnya. Nah, di sini kalau tampilannya di sini adalah buku besarnya, terus di sini ada persediaan barang dan jasa, oke ya. Terus di sini tadi kan kita sudah menginput ini ya, jadi kalau kita sudah menginput itu tidak usah takut hilang ya, karena nanti otomatis dia akan tersimpan sendiri ya, dia kita sudah nginputnya. Nah, misalnya nomor barangnya mau diganti nih nomornya, misalnya nomornya diganti. Nah, seperti ini ya, jadi kita bisa masukkan harga jualnya berapa, misalnya kita isi 1 juta, harga jualnya 1.800.000. oke, ini ya, misalnya pemasok utama misalnya Tuan Bima. Oke. Nah, sini ya, jadi kan kita bisa perbarui di sini. Nah, kita bisa perbarui ya. Nah, harga satuannya misalnya 1.300 ya. Di sini tadi kan kita ngisi misalnya nomornya tas wanita ini. Saya tadi ngisinya yang ini ya. Tadi saya ngisi yang ini ya. Misalnya kita lihat di sini. Nah, tadi kan kita ngisi namanya Samsung TV Android Samsung ya. Kategorinya persediaan, harga per unit 2.500.000. Kalau harga per unit 2.500.000, maka kalau kita jual misalnya kita jual menjadi 2.800.000. Nah, seperti ini ya. Kok 8 juta salah ini. Nah, seperti ini 2.800.000. Kalau sudah kita oke ya. Nah, seperti ini kalau sudah kita perbarui.
malah menghapus. Aduh, maaf, ini saya salah mencet, ini malah menghapus ini. Nah, setelah terbaik lagi ya. Maaf, saya salah mencet ini. Saya coba kembalikan lagi, saya isi lagi ya. Nah, ini ya, karena tadi saya salah mencet ya, seharusnya saya mencet perbarui, tapi karena saya mencetnya hapus, maka file saya hilang semua nih ya. Jadi kita isi tadi ya, misalnya saya mau kembalikan lagi dulu ya, kita input lagi ya, terus harganya kita masukkan. Oke, ini ya. Oke, terus udah oke ya. Kalau sudah, kan tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah, kita perbarui, muncul namanya tas wanita. Nah, baik, demikian dari saya pembuatan ke dalam akurat ya, pembuatan persediaan. Cara pembuatannya seperti ini. Jadi kalau di dalam tidak seperti ini ada laporannya. Di sini ada laporan juga, ini laporannya secara keuangannya akan keluar ini. Ya, ini adalah laporan keuangannya. Kalau persediaan ya tinggal kita pilih persediaan ini ya. Nanti akan melihat ringkasannya. Ringkasannya bisa kita lihat di sini, ringkasan valuasi persediaan. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau kita pilihnya tuh pastikan pilihannya sudah harus benar. Ya, terus di sini kalau membuat lagi, mau ngecek lainnya juga bisa ya. Di sini jurnal persediaannya mau dilihat ya boleh. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pembuatan hari ini. Jadi kita sudah belajar ya cara mengisinya, yang ngisi persediaannya sampai membuka tampilan laporan neracanya ya. Kalau di sini tampilannya banyak sekali ya, laporan neraca, laba rugi ya. Nah, pastikan kalau kita mau membuat laporan itu ya, kita harus membuat dulu namanya, tanggalnya dulu ya. Ya, di sini kalau membuat laporannya itu dipastikan tanggalnya tuh harus benar ya, nggak sampai nanti kita salah mengisinya. Nah, misalnya di sini tanggalnya itu kita isi dulu, karena saya kan belum menginput namanya jurnal persediaannya ya, makanya ini belum muncul semuanya, karena saya belum mengisi semuanya, karena saya baru mengisi ke ke input data persediaannya, makanya nih belum bisa muncul semuanya transaksi data persediaannya ya. Mungkin minggu depan akan saya kasih contoh bagaimana menginput transaksinya yang berhubungan dengan persediaan seperti pembelian, penjualan ya. Nanti baru kita bisa melihat data persediaannya kita. Baik, demikian dari saya pertemuan yang ke-5. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa dipertanyakan. Apabila tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan yang ke-5 saya akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah akuntansi keuangan kedua, dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.